Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali masih bersama saya di Bu Ani channelnya, yaitu di Opterjinya, obrolan terapi jiwa. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya sendiri. Eh, banyak banyak orang itu hancur karena menyimpan dendam, kebencian. Tapi kebalikan dari saya. Setelah saya mampu mengolah apa itu benci dan dendam, emosi, itulah yang menjadikan hidup saya jadi lebih baik, lebih bahagia, dan saya bisa mengolah dendam dan benci itu menjadi sebuah hidayah dan barokah hidup saya. Seperti kenyataan yang hari ini saya sudah rasakan, saya bisa seperti hari ini itu karena keberhasilan saya yaitu mengolah dendam, benci, dan emosi. Dan saya olah menjadikan sebuah hidayah dan barokah yang pada akhirnya hari ini saya bisa hidup dengan damai, tenang, bahagia, bahkan makin bisa bertemu dengan Tuhan, makin dekat dengan Gusti Allah. Ya, kamu mau belajar bersama saya, kumpul di sini, tapi jangan lupa ya. Sebelum kamu tonton video-video saya ini, di konten ini, tolong bantu tekan tombol loncengnya, subscribe, dan jangan lupa komen di kolom komentarnya ya. Yuk kita mulai belajar. Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema mengolah emosi, benci, dendam menjadi sebuah hidayah dan barokah. Itu yang terjadi dalam kisah hidup saya. Ini kisah nyata saya ya. Bukan saya mengada-ngada. Ini benar-benar ternyata dulu waktu saya belum bisa mengolah benci, dendam, emosi, hidup saya hancur, hidup saya nggak baik-baik saja. Yang terjadi adanya aku susah tidur, aku gelisah, hati terasa panas, makan pun makan enak, tapi ke badan kayak nggak jadi apa gitu. Ini ternyata akhirnya apa? Setelah aku sadar, aku mulailah belajar mengolah yaitu apa yang disebut namanya benci, dendam, yang akhirnya itu menjadi setiap hari hidupku selalu mudah sekali emosian. Aku tuh dulu pemarah, aku tuh dulu pendendam. Aku kalau disakitin orang dulu, tak tunggu, benci banget. Susah banget ngelepas kebencian itu. Tapi lama-lama aku berpikir, aku kalau kayak gini aku yang rugi. Karena apa? Aku hidup jadi nggak tenang gitu loh. Tidur pun kayak nggak tenang, hidup nggak nyaman, nggak bisa bahagia, rezeki seret, otak mampet. Karena apa? Pikiran kita terbakar oleh rasa benci. Karena kita nggak berpikir fokus bagaimana hidup kita maju, bagaimana kita sukses, kalau punya utang gimana cepat bisa kebayar utang, enggak. Apalagi udah hidup ini punya utang, rumah tangga bermasalah, ya kita itu memiara kebencian dan dendam pada orang yang nyakitin kita. Itu rasanya kan sakit banget ya. Kita tuh kayak tunggu ya. Jadi adanya hari-hari itu kita itu kayak kebakar. Rasanya nggak pernah orang-orang yang saya pastikan, orang-orang yang masih hari ini memiara hidupnya dengan dendam, kebencian, itu hidupnya hari-hari hanya ada apa? Emosi, pikiran ruwet, rezeki seret, ya punya solusi nggak ngerti nyelesainnya. Karena apa? Apalagi ditambah hidupnya punya utang. Udah itu nggak bakalan selesai. Dia akan berdi muter-muter di areal itu aja. Masalah makin banyak, makin tambah masalah, tambah masalah. Itu yang terjadi di kehidupan saya dulu sebelum aku sadar. Dulu aku juga pendendam. Aku dulu, wah emosian banget aku. Nggak bisa aku kesenggol gini. Oh orang harus pokoknya aku harus bisa. Orang nyakitin aku harus bisa ngebales. Dulu kayak gitu. Tapi setelah aku mau belajar, aku ngeliatin orang luar negeri kok hidupnya bisa damai banget ya, nggak pendendam, nggak, pokoknya di situ aku belajar. Ya, ternyata setelah aku praktekin, aku lepas itu, apa itu benci, dendam itu aku olah, saya jadikan
pemicu hidup saya ingin maju, saya ingin sukses, saya ingin hidup tenang. Ternyata setelah benar-benar kita mampu mengolah rasa benci, dendam itu, ya, ternyata hidup kita bisa maju. Ternyata itu bisa ngebuka rezeki lancar, punya utang bisa lunas, terus hidup itu jadi lebih tenang, ya. Beda dengan kita itu hidup diselimuti dengan hati ini kebencian, dendam, udah dipiara-piara itu. Coba deh, makin panas. Hidup ini, hati ini makin panas. Tapi begitu kamu mau belajar melepas itu rasa benci, dendam dengan apa? Kita kadang butuh jurus yang disebut cuek. Kadang kita butuh masa bodoh. Ya, jadi jangan apa-apa semua dipikirin. Jangan apa-apa semua gini. Kayak kita itu sibuk gitu loh. Sibuk kalau kita disakitin orang, kita itu hanya mikirin gimana kita balas dendam, bagaimana kita buat nyakitin itu orang yang nyakitin kita. Emang sakit banget. Saat kita disakitin orang, inget terus gitu. Sakit banget. Tapi jadikan orang yang menyakiti kamu adalah bahan bakar kamu untuk kamu menjadi maju. Menjadi sukses kalau kamu punya utang, itu bisa bikin utang kamu lunas. Jadi orang-orang yang menghina kamu, menyakitin kamu, apalagi kamu sedang dalam keterpurukan, ya, apalagi sedang kamu punya utang. Jadikan orang-orang yang menghina kamu, membenci kamu, yang julid sama kamu, ya, jadikan dia itu bahan bakar. Bahkan bahan bakar untuk kita itu bangkit, maju, menjadi sukses. Karena kita itu butuh juga ya bahan bakar seperti itu. Tapi kalau yang tadi itu kamu piara, ya, kamu pelihara, itu salah. Itu malah akan membakar diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, nanti pelan-pelan, ngerti nggak? Dendam, benci, itu yang akan lama-lama menyakiti diri kita sendiri, yaitu akhirnya apa? Kita bisa mati. Mati perlahan karena kebencian dan karena dendam. Karena itu, aku belajar hari ini aku udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa marah. Aku udah nggak bisa benci sama orang. Ada orang yang nyakitin aku udah nggak bisa marah. Karena apa? Aku udah tahu ilmunya. Gitu. Karena ternyata kalau kita sedang dihina orang, kita ke-trigger, ya, kita tanpa sadarin orang yang menghina kita, yang menyakitin hati kita, itu sedang mengirim sampah busuk buat tubuh kita. Jadi ingat, kamu kalau dibenci orang, ya, dizolimin orang, disakitin orang, jangan bisa terpengaruh. Tapi jadikan itu bahan bakar untuk kamu bangkit. Kalau kamu punya utang, jadikan itu bahan bakar untuk kamu bisa bayar utang. Ya, benar itu. Kenapa? Karena rasa sakit itu jadikan bahan bakar, kita kan jadi kayak bangkit gitu, pingin semangat, pingin kalau kita lagi bangkrut, karena kita sering dihina, dicaci orang, itu kan jadi bahan bakar. Tapi ingat pesan saya, jangan kamu piara, jangan kamu pelihara, kamu simpan, ya, dalam keseharian kamu, dalam kehidupan kamu. Karena tanpa kamu sadarin, nanti kamu akan, perlahan kamu sendiri yang akan hancur, kamu akan mati perlahan. Hidupmu bukan mati, kok mati. Kita mati is dead, kembali ke Tuhan. Bukan. Mati hidupmu, mati langkahmu. Karena apa? Pikiranmu jadi mati. Kamu jadi sibuk. Sibuk itu nggak mikirin gimana kita maju. Kamu sibuk mikirin balas dendam aja. Kayak kebakar. Nah itu orang-orang yang masih mempunyai jiwa seperti itu. Biarkan. Kita belajar dari orang-orang seperti itu. Dan kita berterima kasih pada orang-orang yaitu yang menyakiti kita. Karena setelah aku tahu ilmunya, ternyata Allah itu menghadirkan orang-orang yang tidak baik ke kita. Ternyata yaitu Allah sedang mempersiapkan kita untuk menjadi sebuah pribadi yang kuat. Jadi kalau tanpa kehadiran orang-orang yang seperti itu, kita nggak bisa sekuat hari ini. Gitu. Jadi kalau kamu lihat orang yang hidupnya kuat seperti saya, ngerti nggak? Itu ada banyak kebencian, ada banyak luka dalam hidup saya. Ada lelah yang luar biasa. Akhirnya apa? Aku kembali ke kesadaran hidupku, yaitu apa? Aku olah, aku jadikan bahan bakar hidupku untuk bangkit, untuk aku menjadi penyemangat, ya. Lalu hari ini aku karena orang-orang yang menyakiti aku itu,
orang-orang yang melukain aku itu, orang-orang yang menghina aku itu, aku bisa menjadi seperti hari ini, aku menjadi seorang perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh, dan aku bisa sukses. Hidupku hari ini aku tenang. Jadi, ternyata kalau kamu pintar mengolah yaitu kebencian, dendam, ya, itu kamu jadikan bahan bakar untuk kamu maju, makin sukses, naikkan level hidup kamu. Akhirnya apa? Kamu hidup bersama hidayah, berkah dan bahagia. Akhirnya apa? Kita bisa dekat sekali rasanya dengan Tuhan. Itu pengalaman aku yang aku dapat, ya. Oke, kalau kamu suka video-video saya, silakan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, makasih buat kalian semuanya yang sudah selalu setia mengikuti video-video saya. Jangan lupa, ya. Saya kasih tahu, setiap gerakan jempol kalian membantu menyubscribe video saya, itu adalah amal jariah bersama saya. Karena video-video saya semuanya bernilai edukasi, yaitu mencerahkan hati orang yang sedang dalam kebingungan. Semoga video-video saya dengan bantuan kalian itu kita sama-sama, ya, kita belajar bersama, yaitu menjadikan video saya adalah jalan ibadah kalian juga. Bukan hanya saya yang ada nilai pahalanya di dalam video saya. Barang siapa yang ikut menekankan, ya, jempolnya, menekan tombol lonceng saya, membuat video saya berkembang, makin maju, makin ditonton orang banyak. 1 juta orang menonton. Kita sedang menyehatkan, ya, menyelamatkan, ya, mengajak orang-orang yang sedang dalam kebingungan, orang-orang yang sedang dalam kepanikan, orang-orang yang sedang salah jalan. Semoga nonton video Bunda Ani ini di Opterji, obrolan terapi jiwa ini bisa menjadi penyelamat. Harapan saya membuat konten-konten hanya ingin bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Salam Rahayu dari negeri Formosa, dari Bunda Aninya. Assalamualaikum.